Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37. Dalam perikop ini kita akan belajar tentang pentingnya kesederhanaan pelayanan tanpa pamrih dan kasih yang rendah hati. Mari kita bahas bersama-sama firman Tuhan ini. Sebelum kita mengeksplorasi isi dari Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37, kita akan membagi dua pembahasan, yaitu yang pertama pada bagian pertama, Markus 9 ayat 30 sampai dengan 32. Yesus meramalkan kematian dan kebangkitannya untuk kedua kalinya. Yang pertama bisa kita baca dalam Markus 8 ayat 31 sampai dengan 33. Dia memberitahu mereka bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia, disiksa dan dibunuh. Tetapi pada hari ketiga akan bangkit kembali. Inilah inti dari pengajaran Yesus tentang penderitaan dan kebangkitannya. Reaksi para murid terhadap pengajaran ini menunjukkan betapa sulitnya bagi mereka untuk memahami maksud dan makna di balik kata-kata Yesus. Mereka mungkin sudah melihat banyak tanda dari Yesus, tetapi belum sepenuhnya memahami kebesaran Bapa di dalam Yesus. Keterbatasan manusia dalam memahami rencana Allah yang mendalam diungkapkan dalam ketidakmampuan mereka untuk mengerti dan menerima pengajaran Yesus. Seringkali kita lupa bahwa di dalam Yesus ada kebenaran, namun kita enggan bertanya, apa itu kebenaran? Apa itu berjalan di dalam kebenaran? Penting bagi kita untuk selalu bertanya apa maksud Tuhan dalam setiap kejadian, supaya kita bisa semakin bersyukur dan mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua, pada bacaan ini sebenarnya kembali menegaskan ketidaktahuan para murid. Namun, Yesus memberikan pencerahan. Ketika sampai di rumah, Yesus menanyakan apa yang mereka pertengkarkan. Dan ternyata mereka memperdebatkan siapa yang terhebat di antara mereka. Kemudian, Yesus menggambarkan seperti apa kerajaan Allah itu dan bagaimana realitanya. Kerajaan itu ditafsirkan secara berbeda dari pandangan dunia. Mereka yang paling dihormati dalam kerajaan Allah adalah para hamba, dan mereka yang paling rendah. Pada bagian 2 ini memberi kita wawasan lain tentang seperti apa kerjaan itu, yaitu penerimaan seorang anak. Ketika para murid bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka, Yesus menegur mereka dan memberikan pelajaran penting tentang pelayanan. Dia mengatakan bahwa siapapun yang ingin menjadi yang pertama harus menjadi yang terakhir dan pelayan bagi semua orang. Ini adalah prinsip yang berlawanan dengan pikiran manusia, tetapi sangat penting dalam kerajaan Allah. Pelayanan yang sesungguhnya adalah pelayanan tanpa pamrih, dilakukan dengan kasih dan rendah hati. Yesus mengambil seorang anak perempuan sebagai contoh tentang siapa yang paling besar di dalam kerajaan Allah. Dia mengatakan bahwa siapapun yang menerima seorang anak kecil seperti ini berarti menerimanya. Anak-anak kecil pada zaman itu dianggap rendah dan tidak berarti. Namun Yesus menunjukkan bahwa dalam kerajaannya nilai-nilai dunia diubah.
kasih yang rendah hati, menerima orang lain tanpa memandang status atau kedudukan, adalah ciri khas pengikut Kristus. Memiliki hati hamba, yaitu hati yang penuh kerendahan hati, dan juga kasih untuk melayani, adalah pondasi dasar bagi kita pengikut Kristus. Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37 memberikan kepada kita pelajaran yang berharga tentang kesederhanaan, pelayanan tanpa pamrih, dan kasih yang rendah hati. Beberapa poin yang bisa kita ambil adalah yang pertama, pengenalan yang mendalam itu penting antara kita dan Bapa melalui Yesus. Ketidaktahuan dan rasa tidak ingin mengenal lebih dalam membuat kita tidak tahu maksud Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Yesus adalah satu-satunya kebenaran. Kita sudah seharusnya untuk terus belajar, mau mengenal dirinya lebih dalam, yaitu melalui membaca firman-Nya. Yang kedua adalah hati hamba. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa siapapun yang menerima anak kecil seperti ini, menerimanya, dan siapapun yang menjadi yang terakhir dan pelayan bagi semua, akan menjadi yang terbesar di dalam kerajaan-Nya. Yesus menegur sikap ambisius dan penuh kebanggaan para murid. Dia menekankan pentingnya kesederhanaan, rendah hati, dan pelayanan tanpa pamrih sebagai prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh setiap pengikutnya. Yang ketiga adalah penerimaan kepada orang yang seringkali kita anggap tidak cukup mumpuni. Dalam pengajarannya tentang penerimaan terhadap anak kecil, Yesus menekankan pentingnya kasih yang rendah hati dan penerimaan terhadap sesama tanpa memandang status atau kedudukan mereka. Hal ini juga ditunjukkan beberapa kali di seluruh Injil. Kerajaan Allah itu menerobos dunia di tempat yang paling tidak mungkin terjadi, yang seringkali diasingkan oleh dunia. Antara lain, pada Injil Markus ini, yaitu Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan, ada di dalam Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit di dalam Markus 6 ayat 53 sampai dengan 56. Yesus menyembuhkan orang disabilitas dalam Markus 7 ayat 31 sampai dengan 37. Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37 mengingatkan kita tentang pentingnya mengutamakan pelayanan, kesederhanaan, dan kasih dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Ini adalah panggilan untuk mengubah sikap dan orientasi kita dari kebanggaan diri menjadi pelayan yang tulus dan kasih yang rendah hati, seperti yang diajarkan dan diperagakan oleh Yesus Kristus sendiri. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengikuti contohnya dan hidup dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Mari kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup baginya, melayani dengan penuh kasih dan rendah hati seperti teladan yang telah diberikannya. Terima kasih.